Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, KD Iman kepada Kitab-Kitab Allah. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi, yaitu Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengertian kitab dan suhuf. Di sini kita melihat perbedaan bagaimanakah pengertian suhuf, kitab, dan perbedaannya. Kitab dan suhuf merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Perbedaan antara kitab dan suhuf bisa dilihat ya pada tabel berikut. Suhuf sendiri wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Mengenai isinya, suhuf sangat simpel. Untuk kitab sendiri, yang pertama wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul sudah berbentuk buku atau kitab. Yang kedua, isi kitab lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para penerimanya. Sudah Ibu sebutkan tadi, yang pertama ada kitab Taurat. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani, Torah, instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 2 yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Quran Surat Al-Isra 17 ayat 2. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen Torah, Nabin, Ketubin yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab yang belakangan oleh orang-orang Kristen disebut Old Testament atau Perjanjian Lama. Di sini bisa dilihat isi pokok kitab Taurat. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Kata Zabur bentuk jamaknya Zubur, berasal dari Zabara Yasburu Zabar, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur, jamaknya Mazamir, dan dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Selanjutnya, yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukan dengan suatu apapun. Ada pula penjelasan bahwa di dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul, yaitu bernama Ahmad dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang keempat, kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Itu diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang berhalawat dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, yaitu manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi atau untuk disampaikan kepada umatnya. Kemudian mulai saat itu Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia. Wahyu terakhir yang turun adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama, Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua adalah Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Yang ketiga, Asy-Syifa, artinya Al-Quran sebagai penawar obat penenang hati. Yang keempat, Az-Zikr, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Yang terakhir, Alkitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Kandungan isi Al-Quran. Adapun isi pokok Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akidah atau keimanan. Yang kedua, ibadah, baik ibadah mahdah maupun ghairu mahdah. Yang ketiga, akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Yang keempat, muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima, kisyah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang saleh dan orang-orang yang ingkar. Yang terakhir, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, keistimewaan Al-Quran. Kita sebagai umat Islam wajib mengimani dan mempercayai isi Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia, terlebih lagi pedoman hidup umat Islam. Apabila kita tidak mengimani dan mengamalkan, kita termasuk orang-orang yang ingkar atau kafir. Cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajari cara belajar, membaca atau mengaji, baik melalui Iqra, qiraati, atau yang lainnya, kemudian mempelajari artinya. Setelah itu menganalisis isinya dan langsung mengamalkannya. Adapun keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah sebagai berikut. Adapun keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat, aturan, dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah SWT. 3. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Yang kelima,
Membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Itulah 7 keistimewaan Al-Quran. Sedangkan bagaimana menerapkan perilaku mulia? Bagi orang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ia akan melakukan perilaku mulia sebagai berikut. Yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah. Kemudian yang kedua, Al-Quran sudah dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang ini. Kemudian, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup, tidak sekali-kali berpedoman kepada selain Al-Quran. Yang keempat, berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan, dikala suka maupun duka. Kemudian belajar memahami arti dan isinya. Berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Untuk yang terakhir, perlu diketahui bagaimanakah pahala istimewa penghafal Al-Quran. Diriwayatkan bahwa Allah SWT akan memberikan keistimewaan kepada para penghafal Al-Quran dan orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti Al-Quran akan menemukan penghafalnya ketika keluar dari kuburnya. Al-Quran akan berwujud seorang yang ramping. Ia akan bertanya pada penghafalnya, apakah Anda mengenalku? Maka penghafal itu menjawab, tidak, saya tidak mengenal Anda. Al-Quran berkata, saya adalah kawanmu. Al-Quran yang membuatmu kehausan di tengah hari. Sesungguhnya setiap pedagang akan mendapatkan keuntungan dan Anda pada hari ini mendapatkan keuntungan. Kemudian penghafal itu diberi kekuasaan di tangannya kanannya dan diberi kekekalan di tangan kirinya, serta dipasangkan mahkota di atas kepalanya. Tidak hanya itu, orang tua penghafal itu juga mendapatkan istimewaannya. Mereka diberikan 2 pakaian baru yang bagus dan harganya tidak dapat dibayar oleh penghuni dunia. Kedua orang tua penghafal itu kemudian bertanya, kenapa kami diberi pakaian seperti itu? Kemudian mereka mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena anakmu telah menghafal Al-Quran. Kemudian kepada penghafal Al-Quran tadi diperintahkan, bacalah dan naiklah ke tingkat-tingkat surga dan kamar-kamarnya. Maka ia pun naik sambil membaca Al-Quran. Demikianlah untuk materi hari ini. Untuk kalian bisa rangkum kemudian catat baik-baik, dipelajari. Demikian keterangan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.